Selamat malam, salam sejahtera untuk kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baiklah, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu buat persekutuan yang indah pada malam hari ini. Kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menuntun, membimbing kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami dapat mengerti maksud dan kehendak firman Tuhan bagi kami pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita adalah Roh Kudus menuntun kita. Dan saya akan membacakan 2 ayat sebagai renungan kita bersama, yaitu terdapat di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galilea karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus adalah suatu wujud yang sulit kita jelaskan. Karena kehadiran Roh Kudus itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang diperkenannya dan bagi orang-orang yang peka terhadap pekerjaannya. Dan melalui renungan kita pada saat ini, mengajarkan kita bahwa ketika tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka kehidupan ini tidak akan terarah. Ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, maka kita juga akan melihat manifestasi Roh Kudus itu sendiri ketika kita mengundang Dia hadir dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dan sebagai kegenapan janji Kristus akan berperan mengajar dan mengingatkan para rasulnya akan apa yang telah diajarkan atau dikatakan Kristus kepada mereka. Kalau kita melihat dari nas kita pada malam hari ini, khususnya di dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7, di sana dikatakan bahwa Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, dan juga Roh Kristus atau Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Artinya adalah Roh Kudus tidak ingin mereka melakukan segala sesuatunya tanpa tuntunannya, tidak sesuai dengan kehendaknya. Maka roh inilah yang akan mencegah, roh inilah yang akan nantinya mengarahkan langkah mereka, kemana mereka harus pergi, kemana mereka harus melangkah, khususnya di dalam memberitakan Injil. Karena Allah Maha Tahu dan Maha Kuasa, maka sebagai Rasul Kristus, mereka harus peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Karena itu kita melihat di sini bahwa mereka di dalam mereka melaksanakan berita Injil itu, mereka senantiasa dalam tuntunan Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus adalah salah satu pribadi Allah Tritunggal yang senantiasa memberikan penyertaan tuntunan dan mengajarkan mereka, mengingatkan mereka, meneguhkan mereka. Bahkan setiap kita orang percaya akan kebenaran firman Allah yang telah kita terima. Nah, kita sungguh bersyukur pada saat ini. Kenapa? Kepada Allah di dalam Yesus Kristus, karena kebenaran yang sempurna telah kita terima di dalam Dia. Dialah yang menyatakan kebenarannya kepada kita. Dialah yang membenarkan kita oleh darah Yesus. Dia juga melalui kuat kuasa Roh Kudus menuntun kita untuk dapat dan mampu hidup dalam kebenarannya dan sesuai dengan kehendaknya. Dan Dia juga yang menyediakan berkat khusus bagi kita yang hidup melakukan kebenaran. Sungguh sempurna pekerjaan Roh Kudus.
Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita melakukan kebenaran dalam kasih dan oleh pertolongannya saja. Karena dapat kita bayangkan, dalam perjalanan pelayanan dan pekabaran Injil yang dilakukan oleh para rasul, tanpa penyertaan Roh Kudus mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mungkin mereka akan mengalami celaka, mungkin mereka akan mengalami tantangan yang meskipun memang harus menghadapi tantangan yang hebat, tetapi berkat tuntunan Roh Kudus mereka bisa melewati itu semua. Karena itu mari kita bersyukur, karena Roh Kudus ada dan selalu menuntun kehidupan kita di dalam hati kita. Karena itu kita harus berdoa dan senantiasa berdoa agar kita semakin tanggap. Kita semakin peka akan suara Roh Kudus yang menuntun kita dalam kebenaran, dalam kehidupan ini. Biarlah Roh Kudus itu semakin berkuasa dan leluasa bekerja serta berkarya dalam kehidupan kita. Oleh kuat kuasa Roh Kudus, biarlah hati nurani kita terus diperkuat, agar kita memiliki energi untuk melakukan yang benar. Biarlah hati nurani kita terus dipertajam, agar kita dapat membedakan dan memisahkan apa yang baik dan apa yang buruk. Biarlah hati nurani kita terus diperhalus, agar kita peka melihat dan melakukan kehendak Allah. Dan biarlah hati nurani kita terus dihangatkan, agar kita mampu mengasihi orang. Dan biarlah hati nurani kita terus diingatkan akan perintah Allah tentang amanat agung untuk terus bergerak maju memberitakan Injil Kristus. Tentunya dengan tuntunan, penyertaan, dan campur tangannya kita mampu untuk melakukan itu. Dan biarlah Roh Kudus kita serahkan hidup kita, dan Roh Kudus akan leluasa bekerja dan terus menuntun keberadaan kita kemanapun Tuhan mau, kemanapun Tuhan kehendaki bagi kita. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya tidak akan sia-sia. Amin. Shalom.